Hoax itu yang menjadi parah dan menjadi senjata utamanya adalah viralitas. Dan untuk menjadi viral itu nggak perlu ada logika, nggak perlu ada, maksudnya nggak ada perlu ini benar apa enggak. Tapi yang penting menyentuh sisi emosional. Jadi kuncinya itu dulu kan. Lindungi keluargamu, lindungi agamamu, lindungi apa segala macam, jaga sebarkan untuk sebarkan kalau mau masuk surga. Wah, itu banyak juga. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Kembali lagi bersama saya Aloysius Suartim Karya, tuan rumah dari Mabar Bicara Podcast ya. Sudah 1 minggu lebih kita tidak bertemu dan saatnya kita bersua muka kembali di ruang virtual di malam hari ini begitu ya. Sangat luar biasa sekali di malam hari ini kita bertemu dengan kawan-kawan baru kita ya. Ada Kakak Matahari Timur. Selamat malam Kakak. Selamat malam Kak Lois dan semua pendengar setia, penonton setia Mabar Bicara Podcast. Luar biasa sekali ya. Saya ucapkan selamat datang di Manggarai Barat di Labuan Bajo ya. Selamat datang di Mabar Bicara Studio Podcast. Oke, dan kita enjoy di sini. Iya, luar biasa. Terima kasih. Selamat malam Abang Doni. Luar biasa sekali. Malam Bang Luis, ini senang banget kita diajak main bareng ya. Iya, betul. Mabar bukan main bareng bukan ya? Oh, salah. Tapi itu ini miring ya. Oh iya. Iya. Mabar Manggarai Barat. Manggarai Barat. Oke. Keren. Iya. Sahabat Mabar Bicara ya, kedua sahabat Mabar Bicara yang menjadi narasumber di malam hari ini bukan orang biasa, mereka adalah orang yang luar biasa gitu ya. Kita biasa main di luar. Keliling-keliling. Gitu ya. Oke. Karena memang beliau berdua adalah orang yang memiliki konsentrasi begitu ya di dunia digital atau cyber gitu ya. Abang Matahari Timur atau kerap dipanggil KKMT adalah manajer dari Community ICT Watch atau Information Communication and Technology Watch Republik Indonesia. Dan juga di sebelah kiri saya Kakak Doni Biu gitu ya. Biu ya. Biu tuh uang. Gitu uang. Itu yang luar biasa. Ya, beliau adalah Executive Coordinator Public Communication COVID-19 Handling and National Economic Recovery Committee atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ya. Keduanya juga memiliki konsentrasi bagaimana edukasi digital dan penggunaan internet ya di komunitas masyarakat seluruh Indonesia gitu. Sebagaimana kita ketahui memang internet hari ini Abang ya, bahwa itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat kita begitu ya. Orang bilang bahwa sekarang itu internet sudah menjadi primary gitu. Kebutuhan utama begitu. Tanpa internet orang itu frustrasi mereka begitu ya. Oke, tapi tanpa disadari ternyata bahwa memang penggunaan internet ini sahabat Mabar Bicara di satu sisi juga selain dia berdampak positif di mana kita mendapatkan informasi begitu ya, belajar misalnya atau menggunakan internet untuk berbisnis ya, sahabat Mabar Bicara, itu juga ternyata ada sisi negatifnya nih. Bagaimana internet ini berdampak terhadap cybercrime atau pencurian data pribadi, penyebaran hoax yang menyebabkan terjadinya kegaduhan dan pertikaian dan banyak hal lagi. Dan hal-hal seperti itu yang akan kami elaborasi bersama kedua narasumber di malam hari ini. Kalau dilihat di Indonesia begitu ya, seberapa ini pengguna internet kita? Ya, sekarang itu kalau dari total jumlah pengguna internet Indonesia itu sudah lebih dari 200 juta pengguna internet Indonesia. Banyak sisi positif dari penggunaan internet, banyak banget. Tapi sebagaimana layaknya pohon yang tumbuh rindang, dia biasanya ada benalunya nih. Internet ini ada benalunya. Kalau saya bisa ngomong langsung, misalnya salah satu benalunya itu tadi udah disebutkan hoax. Hoax ya, Hoax ya. Nah, hoax ini menjadi concern jadi perhatian yang luar biasa dari otoritas. Di sini otoritas ini salah satunya Kementerian Kominfo, ada KPCPEN atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkes dan segala macamnya, termasuk ICT Watch. Kenapa? Karena hoax yang terkait dengan isu COVID-19 ini sudah sangat mengganggu proses pemulihan kesehatan di Indonesia. Jadi misalnya kalau mau bahasa langsungnya, orang jadi nggak percaya COVID.
Orang jadi nggak percaya protokol kesehatan, orang jadi nggak percaya lagi sama vaksinasi, ya orang jadi nggak percaya vaksinasi, dan orang jadi nggak percaya lagi upaya-upaya yang disampaikan otoritas. Otoritas tuh bisa pemerintah, bisa teman-teman yang bergerak di isu kesehatan, jadi nggak percaya lagi. Nah kalau ini yang terjadi sampai kapanpun Indonesia akan selalu dalam keadaan pandemi yang tidak berkesudahan. Ini contoh saja. Gitu. Organisasi masyarakat sipil ya, yang fokusnya ini adalah pembangunan kapasitas nih sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan ya, untuk pengetahuan dan kemampuan literasi digital, juga terkait dengan penggunaan internet begitu ya. ICT Watch ini atau Information Communication and Technology ini kapan didirikan dan apa target tujuan ini lembaga atau asosiasi ini didirikan ini KKMT? Ya, ICT Watch itu mulai didirikan oleh beberapa orang yang memang punya perhatian terhadap adanya internet di Indonesia dan ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk menerima internet tersebut, sehingga pada 2002 mereka mendirikan sebuah organisasi sosial masyarakat atau LSM, ya, Civil Society Organization. Itu namanya ICT Watch. Indonesia, Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia itu yang terdaftarnya itu. Nah, kenapa mereka membuat itu? Karena ya itu tadi, adanya internet tidak diimbangi dengan edukasi terhadap bagaimana sih menggunakan internet itu untuk hal-hal yang memang bisa menguntungkan, misalkan untuk berbisnis, untuk edukasi, untuk segala macam hal-hal positif, gitu. Nah, yang Mas Doni tadi bilang, orang justru lebih suka main internet untuk terjerat oleh benalu-benalu yang ada di internet tadi. Gitu ya. Makanya ICT itu didirikan dan memberikan fokusnya edukasi, dan juga memberikan juga ya edukasi lah, gitu ya. Nah ini abang berdua bahwa memang live talk kita malam ini itu disaksikan nanti oleh sebagian besar dari masyarakat Manggarai Barat gitu ya, yang adalah pengguna media sosial nih, atau yang kita boleh sebut langganan utamanya internet gitu ya. Iya ya, sudah. Memang udah nggak bisa dipisahkan masyarakat sekarang dengan internet. Gitu. Nah jadi sesungguhnya kalau dilihat ini kakak berdua, kira-kira apa saja ini ancaman-ancaman yang berbahaya atau yang menakutkan sampai isi ICT ini berkonsentrasi untuk mengadvokasi hal-hal seperti itu? Apa saja sih yang mengkhawatirkan sesungguhnya? Kita tahu sendiri yang sekarang juga masih ramai terjadi, itu adalah penipuan melalui SMS, melalui WhatsApp. Contohnya ada orang yang menerima WhatsApp bahwa ini mengaku dari toko tertentu yang mau beli voucher game ya, gitu. Mungkin udah pernah tahu berita tentang ini kan. Kalau saya sering juga mendapatkan itu. Itu kan salah satu gimana kita bukan ngelihat warung tersebut ngirimnya, tapi ada orang iseng, ada orang yang ingin menipu orang itu dengan memanfaatkan berbagai platform internet yang digunakan oleh banyak masyarakat. Di mana masyarakatnya banyak main Facebook, maka disitulah mereka main. Banyak main WhatsApp, disitulah mereka main. Ya segala macam, ada yang namanya phishing ya untuk mencuri data pribadi, ada yang namanya scamming, penipuan, gitu segala macam. Dan salah satunya yang tadi Mas Doni bilang yang paling meresahkan saat ini adalah sebaran hoax. Gitu. Kita tahu sendirilah ketika pilkada dan pilpres biasanya itu banyak banget sebaran hoax, sampai ada yang bermusuhan, memutus pertemanan di Facebook, live group dari WhatsApp, segala macam kan itu. Nah itu kan penyebabnya sebaran informasi yang kredibilitas pengirimnya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini yang menarik ini KKMT, bahwa
sebagian konten-konten yang dihadirkan di dunia cyber ini, dalam hal ini di dunia internet ini, kita sesungguhnya ya, atau masyarakat awam pengguna cyber ini agak sulit nih membedakan ini Kakak Doni, mana yang the real information gitu ya, berita yang sahih gitu ya, mana yang hoax gitu. Nah, ini bagaimana kita memilahkan ini Kakak, berita yang betul-betul real yang patut kita konsumsi dan berita yang dikategorikan hoax? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara ya, sebelum orang kemudian mau pilih jalan, ya, dia harus tahu dulu yang pertama-tama adalah dia punya pilihan. Gitu. Nah, yang jadi sulit sebenarnya adalah kalaupun kita sudah siapkan, ini informasi yang benar, ini informasi yang salah. Tetapi pada saat orang kemudian mengakses informasi, seperti kita ketahui lah, kita mau jalan lewat kiri apa lewat kanan. Tetapi kalau orang itu tidak tahu bahwa dia punya pilihan ke kiri atau ke kanan, maka dia akan menjadi apapun yang dia tempuh itu dianggap itu yang paling benar. Nah, untuk bisa mendorong orang-orang, kawan-kawan kita semua ini untuk kamu tuh punya pilihan atas informasi, ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa seperti itu? Ini yang kita sebut kalau dalam bahasa sananya sedikit namanya critical thinking. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu sederhana, misalnya ini ada kopi nih, gelas isi kopi. Itu ada orang bilang ini teh, gitu ya. Kalau orang yang tidak punya critical thinking, dia percaya saja bahwa ini teh. Tapi karena dia punya experience, dia punya pengalaman, masa nih teh, gitu kan? Coba aja dulu. Coba aja dulu. Gitu. Nah, inilah penting kenapa misalnya acara-acara podcast seperti ini dan kawan-kawan yang menyaksikan di Facebook dan di banyak channel itu penting sekali, dan mereka punya akses untuk dapat informasi seperti ini. Karena kan kemudian kita bisa diskusi, itu nanti informasinya belum tentu benar. Ngecek benernya di mana? Itu kan step berikutnya. Tetapi untuk ngeliat masa sih ini, kebiasaan untuk mendapat informasi dan kemudian masa sih informasinya ini benar. Nah, masa sih? Itulah critical thinking sederhana itu. Dan ini penting sekali sebenarnya. Kawan-kawan. Artinya tidak menerima sebuah informasi langsung ditelan begitu lah. Betul. Sederhananya begitu. Betul. Dan ini yang memang sebenarnya kelihatannya sederhana. Tapi kadang-kadang kalau yang bicara tuh orang-orang hebat-hebat, kadang-kadang jadi rumit. Harus bangun ini dan segala macam. Enggak. Kita tuh ngasih tahu aja dulu bahwa kalau ada apa-apa, bangkitkan dulu pikiran bahwa masa sih? Nah, itu aja dulu. Itu mempertanyakan dulu. Selemah-lemahnya iman begitulah. Selemah iman mempertanyakan, baru kemudian kita arahkan, kalau mau bertanya maka bertanyalah kepada ini misalnya. Nanti kita bisa cerita ya toolsnya apa dan segala macam. Tapi paling nggak itu dulu dibangkitkan. Nah, ini kalau berbicara tentang Manggarai Barat nih ya Bang Gue ya, bahwa memang Manggarai Barat ini dominan pengguna media sosial Facebook ya. Facebook dan sebagian ya kalau saya melihat ya dari Facebook, habis itu WhatsApp ya, setelah itu YouTube gitu ya, baru ke yang lain gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali nih informasi-informasi yang masuk melalui media sosial seperti yang tadi disebutkan itu. Nah, kalau untuk yang di Facebook misalnya ada berita-berita begitu ya, lalu saya kerap kali mengamati itu dibagi ribuan kali itu ya, bahkan sampai jutaan kali. Nah, ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa ini hoax, ini tidak hoax? Hoax itu dibuat untuk bisa nyebar cepat. Itu kuncinya. Targetnya supaya bisa orang nyebar cepat. Nah, sekarang gimana caranya supaya viral? Ini kita berpikir ala orang pembuat hoax dulu ya. Baik. Hoax itu kalau nggak viral, ya nggak ngapain lu buat hoax. Karena ya hoax itu yang menjadi parah dan menjadi senjata utamanya adalah viralitas. Dan untuk menjadi viral itu nggak perlu ada logika, nggak perlu ada, maksudnya nggak ada perlu ini benar apa enggak. Tapi yang penting menyentuh sisi emosional. Jadi kuncinya itu dulu kan. Lindungi keluargamu, lindungi agamamu, lindungi apa segala macam, jaga, sebarkan untuk kalau mau masuk surga. Itu banyak. Jadi kalau udah ada kata-kata sebarkan, sampaikan, viralkan, jangan berhenti di kamu dan segala macam.
itu kita harus langsung mikir dulu nih, karena itu ajakan untuk viralitas. Nah itu aja dulu. Jadi begitu kita lihat ada informasi yang sifatnya mengajak untuk viral, paling nggak itu satu warning. Belum tentu itu salah, belum tentu itu hoax, tapi paling nggak itu satu warning. Nah yang kedua sebenarnya ada ciri khas hoax adalah biasanya dia merujuk pada informasi yang misalnya dokter siapa, dia selalu mengutip orang-orang yang kredibel, paling tidak detailnya kredibel, profesor, dokter apa segala macam, menurut penelitian dari Oxford segala macam. Oke. Kalau sudah ajak viralitas, lalu dia mengutip yang viral, maka sebenarnya itu sudah indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga biasanya dikasih link. Ya. Link. Baca di sini segala macam. Kadang-kadang linknya apa, beritanya apa. Sering kejadian Kementerian Kominfo sudah kasih bahwa ini berita hoax. Tetapi linknya itu dimasukkan seolah-olah Kominfo membenarkan hoax itu. Nah kalau sudah ada 3 gitu, harusnya warning kita bunyi dong. Masa sih udah judulnya bombastis, clickbait gitu kan. Kemudian mengutip sembarangan begitu, terus lalu kontennya menyangkut isi emosional. Baru kemudian saya harusnya ngecek nih. Nah, baru itu. Jadi udah tiga ciri khas itu tadi sebenarnya bisa menunjukkan. Nah, luar biasa nih ya. Ini kalau target dari hoax creator ini, Bang. Apa sesungguhnya kemauannya mereka sampai membuat atau menghabiskan energi begitu ya? Nanti Mas MT bisa nambahin. Tapi hoax ini kadang dianggap sebagai bahan bercandaan. Kan cuman dulu kita gini. Hoax itu kan macam-macam. Ada yang orang nggak sengaja untuk nyebarin karena niatnya tidak buruk, tetapi karena memang salah kaprah. Misalnya minyak kayu putih minum bisa menyembuhkan COVID misalnya. Iya itu minum bawang bawang putih rebusan bisa itu. Itu kan bahkan katanya katanya bahwa itu menurut dokter malah. Nah itu betul yang betul. Nah itu nanti kita cari tahu ya gimana cara mereka. Nanti kita cek ya. Itu disebar karena yang nyebar ya karena dia tidak niat jahat. Itu dan dia cuma mungkin iseng dan segala macam tapi tidak niat jahat walaupun memang ada beberapa berbahaya. Tetapi hoax itu juga sebenarnya industri. Nah, jadi ada nih orang-orang ataupun kumpulan orang yang memang hidupnya cari uangnya dari membuat hoax. Waktu itu kemarin kami di Universitas Flores. Ada yang tanya, ini emang nggak ada hukum yang bisa langsung membuat hoax ini kapok gitu kan? Betul. Kita jelasin ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya di atas 6 tahun dan segala macam. Tapi saya kasih tahu itu copet. Ya kita tahu copet sering tangkap orang digebukin segala penjara. Kapok nggak nih copet-copet yang lain? Enggak kan? Padahal dia digebukin segala macam. Kenapa? Karena dia melihat ada gampang cari uang di situ. Nah sekarang kalau ada copet-copet segala macam, hukum tetap harus bergerak dong. Tapi kalau kita di tempat umum kita langsung lebih waspada kan? Waspada ada copet segala macam. Artinya kita sendiri mesti jaga. Ya, kita nggak bisa menghilangkan copet 100%. Sama dengan hoax. Pembuat hoax itu ada di mana-mana. Tetap pemerintah mengatasi itu, KPCPEN, kawan-kawan UNICEF segala macam edukasi bahkan kepolisian terkait dengan pandemi ya COVID itu kita ketat banget. Tetapi tetap ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, kitanya sendiri yang kemudian harus hati-hati. Kita pasti terima hoax. Tiap hari mungkin ya. Teman kita udah kebal nih. Ini mah hoax biarin aja, gigit aja. Kayak gitu yang penting. Nah, menarik nih ceritanya ya bahwa memang ada informasi baru ya, khusus saya pribadi nih Abangku ya, bahwa memang selama ini kita ya jujur saja ya agak sulit juga nih ya membedakan antara yang benar dan yang tidak. Karena belum tahu begitu. Dan tentu di malam hari ini nanti akan banyak kita kasih tahu cara-cara tekniknya. Cara-cara yang sangat simpel. Nah, langsung kita ke situ. Cara-cara yang tersimpel itu tadi. Yang paling simpel sebenarnya ini yang udah saya buka nih. Ini ICT Watch sudah menyiapkan yang namanya link ya. S.id garis miring cek hoax. Nah, ini dia bisa dilihat. Cek hoax. Jadi klik aja cek hoax gitu. Di situ teman-teman bisa misalkan ada klik situs pencari ya. Jadi dapat kabar misalkan tadi itu nih kita praktekin aja langsung ya. Nih kita klik sini, klik
Jadi di s.id garis miring cek hoax. cek hoax ya. Cek dan buktikan hoax katanya. Kita yang pertama ini tadi adalah mesin pencari untuk mencari informasi ini hoax atau bukan sih. Nah, dari sini karena HP saya belum loading semua, di sini kita bisa melihat, ada informasi misalkan, tadi tentang minyak kayu putih, gitu kan. Tinggal kita cari aja di sini. Belum selesai. Ini belum loading. Gitu, belum loading. Gitu. Saya cari, ketik di sini, ya kita ketik, langsung plok, akan tampil semua informasi. Nah, ini dia. Kita cari, search Google. Ini Google, tetapi memang sudah dimodifikasi oleh tim cek hoax, gitu kan. Misalkan kita mau cari tadi minyak kayu putih. Penyembuh COVID gitu. Minyak kayu putih saja. Tuh, muncul langsung ya. Jual ini mah iklan. Yang salah. Minum minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID. Itu dibilang salah. Ini itu. sudah ada konfirmasinya dari covid19.go.id. Dari KPCPEN itu. KPCPEN resmi, dari kredibel. Betul. Gitu. Bahwa ini adalah salah. Dari mana lagi? COVID lagi. Bahkan liputan 6 ada Tempo, semuanya memberikan cek fakta, karena kan jurnalis kita itu punya tim juga yang namanya cek fakta. Cek fakta. Begitu beberapa media online kan mereka tergabung dalam tim cek fakta, dan juga mereka concern banget bagaimana melakukan klarifikasi informasi bahwa ini hoax atau bukan. Ada juga teman-teman Mavindo ya, masyarakat anti fitnah Indonesia juga bikin, semuanya ada di sini. Jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal buka cek s.id cek hoax. Tinggal itu kan misalkan besok dapat kabar bawang putih katanya bisa menyembuhkan COVID. Ya buka aja SID cek hoax, cari aja di situ bawang putih. Cukup tulis keywordnya saja. Nggak usah mikir-mikir sumbernya dari mana. Keywordnya aja bawang putih. Kayak gini lagi nanti akan muncul. Dia akan beritahu tuh benar atau salah. Ini klarifikasinya itu jelas itu. Kenapa itu disebut hoax? Gitu ya. Itu jelas. Yang namanya sebuah klarifikasi kan memang harus jelas. Ya, orang jadi harus membaca dan percaya. Oh, ternyata informasi yang saya baca ini hoax. Kenapa? Oh, linknya orang yang bicara itu nggak kredibel, atau orang yang bicara itu hanya dicatut saja namanya gitu loh. Kayak gitu. Itu apalagi yang bisa tersedia di cek hoax. Ada hoax khusus COVID, ada kompilasi PDF hoax terbaru. Ini dari Kementerian Kominfo ya. Gitu. Jadi Kementerian Kominfo setiap hari merilis hoax apa saja sih yang ada. Sekarang ya? Setiap hari. Wow. Gitu. Itu tim khusus, dan saya kebetulan ada di dalam grup juga kan yang mengasuh itu. Setiap hari kita dapat ada aja setidaknya 5 hoax per hari. Hoax terbaru. Gitu. Lalu ada juga film. Kita sediakan nih teman-teman. Ada film judulnya Hoaxinasi, ICT World. Memang salah satu cara ICT World mengedukasi masyarakat adalah selain kita menyediakan buku-buku gratis yang bisa diakses, di-download oleh masyarakat, kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas untuk bikin kegiatan edukasi. Kita juga bikin film dokumenter. Salah satunya ini yang lagi tren kemarin ketika zaman hoax ini makin parah, kita bikin film Hoaxinasi. Kenapa Hoaxinasi? Ya, ini bicara tentang maraknya hoax di yang akhirnya menghambat proses percepatan vaksinasi. Gitu. Nah, kita bikin ini. Kita di film itu bicara tentang apa? Kita wawancara langsung. Ini film dokumenter. Kita kasih kesempatan orang yang nggak percaya COVID. Itu juga ada di film ini. Ya, kenapa dia nggak percaya COVID? Gitu. Kenapa dia anti vaksinasi? Segala macam. Dan kita juga jadi film ini sangat berimbang. Gitu. Orang yang nggak percaya COVID kita kasih peran tempat di film ini, yang juga mereka yang tadi Mas Doni bilang itu orang-orang yang memang otoritas untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari komunitas, itu juga ada di film ini. Sehingga masyarakat nonton film ini bisa mikir sendiri, oh ini ternyata kayak gini. Filmnya nggak panjang, cuma 20 menit. Gitu. Dan itu film bisa di-download gratis,
bisa disebarkan, nobar bareng, gitu. Bisa diakses mudah Diakses, juga, mudah ya? diakses. Oke. Karena Asituat juga salah satu cara untuk menyebarkan informasi, bikin film. Ini film yang ke-7, Iya. dan silakan teman-teman komunitas nonton bareng di tempatnya masing-masing. Iya. Gitu. Lalu kita berdiskusi. Luar biasa ini. Nah, ini menarik nih ya. Khusus untuk masa pandemi, memang begitu banyak informasi Wih, yang makin. diakses oleh masyarakat. Mungkin yang pertama saking paniknya begitu ya, kepanikan terhadap pandemi COVID-19. Lalu karena satu-satunya ruang yang dapat mengupdate informasi adalah internet, sehingga internet ini diandalkan untuk mendownload segala informasi. Nah, ini terkait yang tadi hoax itu. Ini untuk Manggarai Barat juga. Iya. Viral juga itu salah satu video pendek kemarin itu ya, bagaimana di YouTube itu menampilkan apa salah satu siapa nih ya, Bill Gates gitu ya. Itu kalau saya tidak lupa ingat di situ semacam bagaimana tahun-tahun 2015 kurang lebih seperti itu, beliau memprediksi akan terjadi pandemi dan lain sebagainya, sehingga apa ya, seakan-akan mengkonfirmasi bahwa ini by design dan lain konspirasi gitu. Ya, jadi sebenarnya yang menarik itu hoax itu adalah jahitan fakta. Iya. Tapi kemudian gini nih, jahitan fakta itu kan kemudian mau jadi baju, mau jadi jas, mau jadi selimut, kayak kita jahit kain perca begitu kan. Nah, fakta-fakta itu dijahit, tetapi kemudian bentuk akhirnya adalah tergantung si penjahitnya. Nah, si mau dibuat apa gitu? Iya, orang-orang hoax, pembuat hoax ini itu ilmunya sama tingginya dengan orang-orang komunikasi publik yang jago-jago. Jadi ilmu yang sama yang dipakai, alat yang sama dipakai, cuma yang satu tadi untuk yang white, yang satu lagi untuk yang black. Sebenarnya kita nggak boleh white and black, tapi jangan nanti kesini. Tapi ada white hacker ada. Nah, jadi gini, mereka pakai ilmu misalnya, ini ada fakta diambil pendek, disambung, misalnya kayak Bill Gates tadi, itu menarik itu. Yang disampaikan Bill Gates benar, tapi kita harus lihat misalnya gitu ya, konteksnya harus lengkap. Dia menceritakan apa, tapi enggak dipotong bagian Bill Gates ngomong apa, dipotong lalu ada potongan video entah apa, lalu ujung-ujungnya ini sebenarnya dirancang oleh Bill Gates, konspirasi dan seterusnya. Lalu vaksin adalah ada chip. Nah, jangan-jangan benar-benar vaksin ada chip. Ya cari tadi tuh di Chip langsung dapat chip Bill Gates gitu ya. Bisa chip Bill Gates, bisa Bill Gates saja, bisa chip saja. Nah, nanti akan muncul semua itu. Betul, dan nanti yang mengkonfirmasi, nanti yang ngecek itu nanti banyak tuh. Tadi seperti ceritakan sama MT kan, bisa dari COVID-19, GoID, bisa dari Kominfo, bisa dari Cek Fakta, bisa Mavindo. Dan mereka itu nggak cuma ngeliat pakai feeling aja. Ini kayaknya hoax nih, langsung di label hoax, nggak gitu. Gitu. Begitu verifikasi lagi dia. Masuk diverifikasi, misalnya terkait dengan misalnya minyak kayu putih misalnya, itu akan dicek dulu di Kementerian Kesehatan, dicek dulu segala macam, bener nggak, diperiksa ada ilmunya tuh, baru kemudian. Nah, proses pengecekan itu kan butuh waktu. Betul, itu ya butuh waktu banget. Butuh waktu. Hoax itu dibikin, yang penting orang emosionalnya Kena. Iya. Verifikasi itu butuh waktu karena itu butuh verifikasi segala macam. Dan inilah sebenarnya titik resiko terbesar orang-orang yang bekerja di belakang klarifikasi. Apa itu, Bang? Jadi ini hoax itu menyebar 20 kali lebih cepat daripada klarifikasinya. Anggap misalnya dalam 24 jam pertama, ya, 24 jam pertama ini keluar hoax nih, saat ini ya, 24 jam pertama dia akan menyebar sampai ke level 9 atau 10. Level itu kayak gini, MLM. Abang nyebar ke kami berdua, ya, dua orang ini nyebar lagi, kedua lagi kayak gitu. Tapi kan abang nggak berantai gitu. Tapi kan abang nggak nyebar ke cuma 2 orang, tapi 2 grup. Iya kan? Betul. Grupnya isi berapa tuh orang? Nah, itu levelnya sampai 9. Dan masing-masing anggota grup nyebar lagi. Itu apa namanya, hoaxnya. Begitu ada klarifikasi untuk tadi 24 jam ya. Hoaxnya ya. Klarifikasi untuk mencapai orang yang sama, jumlah yang sama tadi, dia butuh 20 hari. Baru tercover nih. Makanya wajar selalu lambat penanganan hoax itu, dalam artian bagaimana mengimbangi penyebaran hoax, karena memang seperti Mas Doni bilang tadi, orang misalkan saya nyebar hoax nih ke Bang Doni, ke Bang Lois, wah ternyata di anggota grup bilang ini hoax. Lalu apakah
saya menyebarkan lagi klarifikasinya, Iya. woi ternyata yang saya sampaikan kemarin adalah hoax. Iya. Biasanya enggak. Dijualkan. Orang yang menyebarkan itu enggak, biasanya tidak menyebarkan klarifikasinya. Ya, karena dia mungkin merasa malu Gitu. kali ya, Malu. karena sudah Betul. terlanjur Itulah main salah TV. satu juga yang membuat klarifikasi itu Oke. begitu lambat. Oke. Padahal orang-orang yang bikin klarifikasi itu udah kerja keras banget. Iya. Aduh. Gitu kan. Nah, ini luar biasa nih ya sobat berbicara ya, bahwa yang tadi disampaikan oleh Abang MT sama Abang Doni, ada beberapa situs sesungguhnya untuk mengecek ya kebenaran dari sebuah informasi ya, untuk bisa dipastikan apakah ia adalah hoax gitu ya, atau dia informasi yang benar gitu ya. Tadi disampaikan di website S.id s.id garing garis miring, yap, garis miring yap, cek hoax. cek hoax. Bahasa Indonesia HOAKS. Iya. Oke. Ini sebelum berbicara yang nonton ini ya, langsung di note aja teman-teman. Misalnya sebelum berbicara ingin mencoba begitu ya, memastikan apakah berita begitu ya yang didapatkan saat ini atau tadi gitu ya sepanjang hari ini misalnya, untuk mendapatkan kepastian gitu. Silakan bisa langsung dicek di situ ya, di alamat yang tadi disampaikan. Oke. Tadi Abang Doni menyampaikan bahwa ini adalah industri ya. Iya. Juga Abang MT menyampaikan bahwa ini ada bisnis gitu ya. Oh, iya. Nah, ini kita nggak paham ini. Bagaimana bisnis hoax ini yang dimaksudkan, yang tadi disampaikan industri gitu. Apa yang mereka targetkan sesungguhnya secara profitable ini? Saya kalau udah ngomongin ginian takut emosi gitu. Ya karena gini, kita selalu ada isu apapun di Indonesia ini, itu selalu ada orang yang punya intelijensia bisnisnya tuh main gitu kan. Oke. Gitu. Ambil contoh yang nggak usah jauh-jauh lah ya. Dari isu politik misalkan, ada dua kandidat yang sedang bersaing. Ya seperti yang Mas Doni tadi bilang gitu. Ada orang yang memang memanfaatkan itu. Dia bilang punya buzzer dan itu ada price-nya gitu kan. Saya pernah terlibat juga ya di dalam perbuzzeran ini, tetapi bukan untuk urusan-urusan kayak gitu. Adalah karena ini awalnya ada hal-hal yang bisnis yang biasa. Dulu teman-teman blogger ya, Almas juga pernah mengalami ya. Kita tuh sering diminta sama brand-brand tertentu, tolong dong Ulasin. ya ulas terus jadikan ini conversation di Twitter dulu kan. Oke. Dan itu kita ada harganya. Dan dikasih Endorse gitu ya? gitu. Nah, itu sah. Oke. Karena itu memang bisnis bagaimana diseminasi informasi kan. Nah, dari situ tetapi memang ada juga yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. Ya manfaatin aja. Kenapa? Yang penting apa? Ada konflik. Dari konflik itulah dia mendapatkan uang. Contohnya misalkan dulu pernah rame situs-situs abal-abal ketika pilpres, ya situs ini informasi dari sini, klik di situ apa? Orang itu yang dicari apa? Klik ke situs tersebut. Ya. Ketika apa? Saya pernah bilang di film Lentera Maya. Kita pernah punya film sebelum yang film vaksinasi, namanya film Lentera Maya. Itu tentang betapa penyebaran hoax itu di saat pilkada maupun pilpres itu bisa nyaris memecah belah bangsa Indonesia. Gitu itu, dan ya tetap kita selalu punya solusi. Tawaran solusi kepada penonton kita. Nah di situ memang terjadi upaya, dan itu saya bilang konflik diciptakan karena mereka membutuhkan traffic. Kenapa? Karena traffic mereka menghasilkan uang. Kan mereka biasanya website-websitenya itu ditanamkan AdSense ya. Dengan banyaknya pengunjung kan Semakin dapat duit. beliau. Itu yang secara organik. Yang anorganik ya yang tadi disampaikan Mas Doni, memang ada transaksi tertentu, deal berapa bulan, dan targetnya trending topik 5 besar misalkan kayak gitu. Itu ada. Oke. Gitu. Real. Oke, artinya memang bagaimana kelalaian kita dalam hal membedakan hoax dan tidak selama ini, bahkan memberikan keuntungan kepada mereka-mereka itu gitu ya. Oke. Kita berpecah belah.
kita dipecah belah, mereka pesta pora. Iya, Wah, ini parah. betul. Kita berantem, wah COVID nggak ada segala macam. Mereka untung Ya, dulu. mereka yang punya bisnis buzzer kipas-kipas. Oke, Kayak gitu. oke. Podcast series kita di malam hari ini bagaimana kita mencoba untuk mengedukasi sesama anak bangsa Manggarai Barat lebih khususnya dan anak bangsa tanah Flores ini NTT dan Indonesia ya, agar kita tidak diperdayakan kurang lebih seperti itulah ya oleh hoax creator gitu ya atau content creator yang memperdayakan kita gitu ya. Oke. Dan karena kelihatannya bahwa kita sekarang ini lagi berada di dunia internet yang sulit kita keluar gitu, sehingga setidaknya kita berbagi ilmu pengetahuan. Dan secara pribadi ya sahabat Ngoro Bicara semua, saya sangat bangga kepada Abang Doni dan Abang MT yang sudah merelakan waktunya untuk berbagi nih bersama kita.